Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah penambahan Sedo-Krapiak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi, masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat VOC datang dengan segala kelicikannya. Siapa kalian? Untuk apa kalian kemari? Perkenalkan, kami utusan dari Tuan Jipikan. Kami kemari ingin bertemu dengan Sultan Agung. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Salam Sultan. Ada apa? Ada utusan dari VOC ingin bertemu dengan Tuan. Apa? Utusan dari VOC? Ada urusan apa orang licik itu datang kemari? Saya prajurit, apa kau tahu apa urusan mereka kemari? Maaf Sultan, hamba sungguh tidak tahu. Segera ajak mereka kemari dengan rasa hormat. Baik Tuan. Silakan, kalian diperbolehkan masuk oleh Sultan. Prajurit itu segera memanggil Jenderal VOC dan mempersilakannya untuk menemui Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi, ada perlu apa kalian datang kemari? Perkenalkan, kami adalah utusan dari Tuan Jipikon. Dengan hormat, Tuanku meminta agar VOC dan Mataram bekerja sama. Kerjasama seperti apa yang diinginkan oleh tuanmu? Apakah dia ingin kalau Pulau Jawa ini tunduk kepadanya? Tidak, kenapa kau berpikir seperti itu kepada Tuanku, wahai Sultan? Jangan buruk sangka, kita hanya bekerja sama dalam memerintah. Memerintah seperti apa yang kau maksud? Aku pikir seperti memerintah dalam wilayah dan hasil bumi. Jangan terima penawaran mereka, Kakanda. Mereka orang-orang licik yang tidak dapat dipercaya. Kau benar, Dinda. Jenderal, kalau itu yang kau inginkan, segera pergilah dari kerajaanku ini. Katakan pada tuanmu, selama aku masih hidup, jangan pernah kau bermimpi untuk menginjakkan kaki di kerajaanku ini. Baiklah kalau itu keputusanmu, tapi jaga bicaramu terhadap Tuanku. Lihat saja apa yang akan dilakukan oleh Tuanku pada kerajaan yang lemah ini. Silakan saja, aku tidak takut. Ayo prajurit, cepat bawa mereka pergi dari kerajaanku. Baik Sultan. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya. Selama tahun 1620 sampai dengan 1625, pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Namun serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun, saat merencanakan itu semua, ada seorang suruhan VOC yang menyamar untuk memata-matai mereka. Prajurit segera siapkan perlengkapan peperangan, kita akan menyerang VOC. Baik Sultan, kami akan mempersiapkan semuanya. Tingkatkan jumlah kapal dan persenjataan. Bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Oh, jadi begitu rencana mereka. Baik Tuan. Namun, saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh Jipikon. Lapor Tuan, kami mempunyai berita penting. Mataram sedang mempersiapkan pasukannya yang ditujukan kepada kita. Apa? Kurang ajar. Apa yang disiapkan oleh Mataram? Mereka telah menambah jumlah pasukan dan membangun lumbung beras di Karawang, Tuan. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Haruskah kita menghabisi warga Mataram? Tidak. Pertama kita hancurkan rumah Mataram yang ada di Karawang dan siapkan senjata untuk menghancurkan Mataram.
Baik, Tuan. Penghancuran rumah warga pun mulai dilakukan oleh VOC dengan tanpa rasa belas kasihan. Bu, ini sayurnya berapa? Ini 50 perak saja, segar lagi. Wah, sayurnya sangat segar sekali ya, Bu. Bu mendapatkannya? Iya, petani baru saja mendapatkannya di selatan. Pantas saja, di sana tanahnya sangat subur, pasti hasilnya segar. Kalian melihat kedatangan VOC tidak? Iya, tadi aku melihatnya. Hei, ayo kita pulang. Tadi aku melihat prajurit VOC mengarah kemari. Hah? Benarkah? Hei rakyat pribumi, menyerahlah, jika tidak kalian semua akan mati. Tuan, kami telah menjalankan perintah Tuan. Rumah warga hancur tak tersisa. Bagus, Komandan. Pastikan tidak ada yang tersisa lagi bagi Mataram sampai Mataram membawa pasukannya ke Batavia. Siap, Tuan. Jalankan tugas yang lain. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia. Tetapi penyerangan itu gagal. Sultan, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita sudah kalah, Sultan, kalah. Tidak, kita masih belum kalah. Masih ada harapan. Tapi Sultan, banyak prajurit yang telah gugur. Selain itu, senjata kita tidak sebanding dengan senjata VOC. Kita kembali ke Mataram sekarang juga. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masa itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Apa yang membawamu ke sini, Company? Menurutmu, aku akan bertemu siapa lagi selain Tuan Raja Amangkurat? Tolong beritahu dia bahwa aku telah sampai di sini. Tunggu di sini sampai aku kembali. Apa yang membawamu ke sini? Penawaran apa itu? Jika kamu memberikan hasil beras kepada kami akan memberikan keuntungan yang besar. Keuntungan besar apa yang kau berikan sehingga kau harus menerima tawaran itu? Aku menjanjikan keluasan wilayah kerajaanmu jika kamu menerima penawaranku. Tapi bagaimana cara memperluas wilayah kerjaanmu? Kamu lupa ya, aku mempunyai jalur perdagangan yang luas, sehingga aku dapat dengan mudah memperluas wilayahmu. Jika aku menolaknya, apa yang kamu lakukan? Dengan balas hati, pasti kita akan bersaing di jalur perdagangan. Tunggu sebentar di sini. Aku akan berbicara kepada Permaisuri. Bagaimana dengan Adinda? Lebih baik kita terima penawaran itu. Perasaan kita itu memang tidak jahat untuk kerajaan ini. Apa kamu yakin, Adinda? Aku yakin, percayalah pada aku. Baiklah. Keputusan ini sangat berat untukku. Baiklah, saya terima penawaran itu asalkan dapat mensejahterakan rakyatku. Permisi Tuan Amangkurat, ada Tuan Trunajaya ingin bertemu dengan Anda. Trunajaya, apa ada urusan apa dia kemari? Baiklah, persilakan dia masuk dan bawa dia ke sini. Ada apa saudara Trunajaya jauh-jauh datang kemari? Apakah ada yang ingin dibicarakan? Siapa mereka? Apa urusan mereka? Oh, mereka adalah orang yang membantu memperluas wilayah kerajaan kita. Apa maksudmu? Apa mereka salah satu company? Kau sudah gila. Apa maksudmu, Trunajaya? Kau harusnya punya rasa hormat padaku. Apakah kau tahu Amangkurat betapa liciknya mereka? Tentu, mereka lebih baik darimu. Kau salah besar Amangkurat. Jika kau beranggapan bahwa VOC akan membantu kita, aku
tidak akan setuju dengan keputusanmu, Angkurat. Hentikan ngomong kosongmu itu. Kau diam saja, aku tidak butuh pendapatmu dan bantuanmu lagi. Pergilah. Jika itu keputusanmu, aku akan melakukan penyerangan untuk merebut kemerdekaan Mataram dari tangan VOC. Silakan saja kalau kau mau berhadapan dengan prajurit VOC yang super lengkap. Baiklah kalau begitu, Amangkurat, aku dan pasukanku akan melawanmu dan memusnahkanmu. Prajurit, amankan permaisuri. Akhirnya, terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Trunajaya berhasil melakukan pemberontakan, sedangkan Amangkurat I beserta putra pertamanya, Mas Rahmat, melarikan diri dalam keadaan sakarat. Dan dalam pelariannya, Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi. Lalu tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, Mas Rahmat yang bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Hartik, gubernur VOC untuk Jawa Utara, dan Pakubuwana III serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Maka berdasarkan perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua. 1. Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hemangkubuwana I. 2. Daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuhunan Pakubuwana III. Lalu, pada tahun 1757, dengan intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi 3, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Hei, ayo kita pulang. Tadi aku melihat prajurit VOC merayap. Merayap. Aduh.